Membaca tasahud, ta'awudz dan surah Al-Fatihah, Hadrat Khalifatul Masih Khamis bersabda bahwa beliau akan melanjutkan kembali khutbah berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Huzur menyampaikan riwayat berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Perang Yarmuk, di mana dari antara 30.000 orang kaum muslimin yang ikut serta di dalam peperangan tersebut, ada 100 orang di antaranya adalah para sahabat yang ikut serta juga di dalam Perang Badar. Di dalam peperangan itu, bangsa Romawi mengutus seorang yang bernama Jos untuk mengadakan negosiasi dengan kaum muslimin. Selama proses negosiasi tersebut, Jos bertanya kepada Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengenai bagaimana pandangan beliau tentang Nabi Isa alaihissalam. Menjawab pertanyaan itu, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut, yang artinya, "Hei ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan mengenai Allah kecuali benar. Sesungguhnya Al-Masih ibnu Maryam hanyalah seorang Rasul Allah dan penggenapan kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam sebagai rahmat darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah, itu akan lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari memiliki anak, kepunyaannya apapun yang ada di seluruh langit dan apapun yang ada di seluruh bumi, dan cukuplah Allah sebagai penjaga." Quran surat An-Nisa ayat 172. Kemudian Al-Masih sama sekali tidak merasa enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak juga malaikat yang dekat kepadanya. Dan barang siapa merasa hina karena beribadah kepadanya dan takabur, maka dia akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 173. Setelah mendengar ayat-ayat tersebut, Jos menyatakan bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Dan ayat-ayat tersebut telah membuktikan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah proses negosiasi tersebut, ia tidak ingin kembali ke Romawi. Namun Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menyarankan agar dia kembali supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dikarenakan proses negosiasi tersebut tidak berhasil, maka sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi peperangan. Pasukan Romawi berjumlah 250.000 orang dan mereka semua mengenakan jubah besi yang lengkap. Mereka berencana untuk membunuh para sahabat Nabi SAW dan menjadikan mereka sasaran dari anak panah mereka. Akibatnya beberapa sahabat disyahidkan dalam perang tersebut. Sementara yang lainnya ada yang harus kehilangan matanya akibat terkena anak panah. Melihat kondisi tersebut, di mana mereka telah menjadi sasaran musuh, maka Hazrat Ikrimah mendekati Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu an dan berkata bahwa mereka akan menyerang langsung ke jantung pasukan Romawi. Hazrat Abu Ubaidah berkata
bahwa hal itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun Hazrat Ikrimah radhiyallahu anhu tetap bersikeras, dan akhirnya atas persetujuan dari Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu an, sebanyak 4.000 orang pasukan muslimin langsung menyerang ke jantung pertahanan pasukan Romawi. Akibat dari serangan tersebut, akhirnya kaum muslimin dapat memenangi pertempuran itu. Banyak di antara pasukan kaum muslimin yang meninggal di medan perang, dan banyak juga di antara mereka yang menderita luka-luka yang parah. Di dalam peperangan tersebut, kaum muslimin berhasil membunuh 100.000 orang dari pasukan Romawi. Kemudian Huzur menyampaikan bahwa ada banyak sekali perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat Syria. Maka Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berperan besar di dalam upaya untuk menyatukan rakyat Syria. Kemudian menegakkan keadilan dan juga perdamaian di sana. Beliau menyampaikan nasihat kepada mereka bahwa mereka semua adalah keturunan Adam. Oleh karena itu, mereka harus hidup di dalam kerukunan dan keharmonisan. Beliau menegakkan kebebasan beragama dan mengajak mereka semua untuk secara berdampingan hidup bersama-sama. Melihat contoh yang begitu mulia tersebut, banyak orang-orang Kristen di Syria yang akhirnya baiat, menerima masuk ke dalam Islam. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Huzur bersabda bahwa masuknya orang-orang Kristen itu ke dalam agama Islam bukanlah karena paksaan, melainkan merupakan hasil dari tabligh yang beliau sampaikan. Beberapa hari sebelum kemenangan di Yarmuk, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menerima surat penugasan beliau untuk mengawasi dan memimpin seluruh pasukan setelah kewafatan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kemudian Hazrat Umar radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah kedua di dalam Islam. Namun dikarenakan kondisi mereka ketika itu tengah berada di medan pertempuran, dan Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu juga tidak ingin membuat pasukannya kecewa, sehingga beliau tidak segera memberitahukan kabar tersebut kepada pasukannya. Dan setelah pertempuran selesai, Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bertanya, mengapa ia tidak segera memberitahukannya? Dan Hazrat Abu Ubaidah menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin membuat siapapun kecewa di tengah suasana peperangan seperti itu. Ketika pasukan Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu akan kembali ke Irak, beliau berkata kepada pasukan Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bahwa mereka sangat beruntung karena memiliki amin. Artinya orang-orang yang terpercaya dari umat ini sebagai pemimpin mereka. Hazrat Abu Ubaidah lalu berkata kepada pasukan Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu an bahwa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu pedang Allah Ta'ala. Huzur bersabda bahwa ini adalah ciri-ciri seorang mukmin sejati. Mereka tidak peduli dengan gelar atau dengan kehormatan pribadi mereka, melainkan mereka peduli untuk
menegakkan kedaulatan Allah Ta'ala di seluruh dunia ini. Oleh karena itu, hal ini merupakan contoh yang sangat bagus untuk kita teladani. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia. Kemudian Huzur menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi ketika penaklukan Yerusalem, di mana Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun turut serta di dalamnya. Ketika Hazrat Umar radhiyallahu anhu berangkat dan tiba di suatu tempat di dekat Damaskus, di mana pasukan Muslim berada, Hazrat Umar bertanya, "Di manakah saudaranya?" Ketika beliau ditanya, "Siapakah saudara yang dimaksud itu?" Beliau lalu menjawab, "Abu Ubaidah." Kemudian Hazrat Umar ikut beserta dengan Hazrat Abu Ubaidah pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, Hazrat Umar bersabda bahwa Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tidak memiliki apa-apa kecuali pedang dan beberapa perisai. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bersabda bahwa Hazrat Abu Ubaidah seharusnya melengkapi rumahnya dengan barang-barang yang lainnya juga. Namun Hazrat Abu Ubaidah berkata bahwa saya tidak melakukannya karena barang-barang seperti itu membuatnya terlena akan segala kemudahan-kemudahan itu. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Di saat-saat terakhir kehidupan beliau, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpesan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya agar senantiasa mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, bersedekah, dan menunaikan haji, umroh, saling menasehati, mengajak kepada kebaikan, jujur dan tidak menipu, juga lain-lainnya. Hazrat Abu Ubaidah wafat pada tahun 18 Hijriah menurut kalender Islam, dan Huzur bersabda bahwa betapa beruntungnya orang-orang ini yang memperoleh keridhaan Allah Ta'ala di dunia ini dan akan terus memperoleh di akhirat kelak juga. Hadirin hadirat sidang salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin.